Insya Allah teman-teman kita akan belajar tentang bagaimana ilmu itu. Karena mungkin gini Ustadz izin, kita sudah lama belajar ilmu agama. Kita juga mungkin udah lama mendalami dan juga ikut-ikut kajian. Bahkan ada celotehan atau istilah di Instagram, di sosial media yang mengatakan ikhwan senior Ustadz. Ikhwan senior. Ikhwan senior nih jadi kayak udah lama belajar. Nah cuman pertanyaannya, udah berapa banyakkah ilmu yang kita amalkan dan apakah memang ilmu ini benar-benar melekat sama hati kita? Mungkin Anda akan mulai dari Habib Taufik dulu, Ustaz. Gimana, Ustaz? Seperti apa sih, Ustaz, cerminan ilmu yang melekat dalam hati kita, Ustaz? Tafadhol, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa man wala amma ba'd. Memang kadang kita tuh ya, ketika kita mulai belajar, kita mulai ada euforia juga ya, kita mulai seneng gitu loh, punya teman-teman baru, punya semangat baru. Tapi kadang kita tuh tangganya nggak naik, kita terus aja di situ. Belajar kita nggak nambah. Awalnya kita hijrah, semangat belajar. Tapi ketika jenggot udah mulai panjang, celana udah makin dipotong, mulai deh rasa-rasa berat untuk belajar mulai masuk. Sibuk dengan komunitas, ini mengaji, itu mengaji. Tapi sebenarnya cuma jadi panitia kajian. Padahal kalau kita lihat, bahkan Syekh Bakar Abu Zaid dalam kitabnya Hilyatul Thalibul Ilmi dikatakan bahwa alamatul ilmun nafi dikatakan bahwa yang pertama al-amalu bih, beramal dengannya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah menjadikan ilmu kita tuh sebagai hujah kita buat beramal? Jangan-jangan kita malah sibuk casingnya doang. Iya kan? Sibuk. Kalau laki-laki juga ini enggak ya? Nah, PO, war PO juga enggak ya kalau laki? Kadang ikut, Ustaz. Kadang ikutan war PO juga. Nah, kadang kalau ikut war PO akhirnya apa? Cuma casingnya doang tuh. Yeah. Dia enggak berubah kelakuannya. Perbuatannya enggak mencerminkan orang-orang yang menuntut ilmu. Apalagi kita nih, ketika kita diperintahkan untuk beramal, berbuat, landasannya ilmu. Dan ilmu yang akan mendatangkan ketawaduan kepada kita. Makanya dikatakan tanda ilmu yang bermanfaat yang kedua adalah ketika ilmu tersebut menjadikan dia orang yang tawadu, menjadikan dia orang yang sakinah, menjadikan dia orang yang khosyah. Karena Allah katakan dalam Al-Quran, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang-orang yang takut, orang-orang yang takut kepada Allah yang paling takut adalah mereka ulama. Jadi ketika kita belajar, harusnya bibit-bibit rasa takut sama Allah itu tumbuh. Muncul rasa takut sama Allah. Gimana dia bisa khusyuk sholat, gimana dia bisa menjalankan puasa sunnah, gimana dia bisa merasa takut berbuat zalim sama orang. Dan ini yang harusnya jadi pertimbangan buat kita. Mungkin seperti itu. Oke, ngomong-ngomong soal tentang casing tadi, Ustaz, berarti ini ada juga potensi bahwa ilmu kita ini hanya cuman sekedar penampilan aja, dilihat dari kita berjenggot, celana kita yang cingkrang. Gimana sih, Ustaz, tandanya nih sebenarnya ilmu ini dikatakan bermanfaat buat si pemiliknya, dan kalau misalkan gak bermanfaat, apa juga tandanya, Ustaz? Ya memang ketika pertama gini loh, kalau kita belajar ya, kan kita baru tahu teori tuh. Teori itu kan butuh pengamalan. Bukan cuma sekedar tahu-tahuan. Kalau kita cuma tahu tapi kita nggak ngamalin. Misalnya kita tahu hadis bahwa senyum itu sedekah misalnya. Itu babnya apa kalau udah tahu itu? Ngamalin kan? Kita harus senyum paling lebar tuh. Gak bisa senyum, Ustaz. Gimana ceritanya kalau gak bisa senyum? Bisa belajar gak senyum? Bisa, Ustaz. Bisa. Masa kita kalah sama orang-orang yang lain yang kadang belajar depan kaca buat senyum doang, kita tahu nih mau buat ibadah nih. Okay.
Senyumannya jelek saat belajar. Istri kita, orang tua kita paling tahu kita senyumnya bener apa enggak. Iya benar Ustaz. Iya. Dan kadang maaf ketika udah mulai jenggotan, akhirnya apa? Orang dilihat kakinya. Jenggotnya, panjang anak-anak. Nggak mau dia senyum. Beda komunitas kata dia. Nggak sejalan. Di masjid nggak mau nyapa sama orang, subhanallah. Alangkah ruginya. Kita ini ketika belajar baru bahas satu hadis nih. Senyum tuh sedekah. Kalau tanggal tua duit tipis, Puyeng sih Ustaz. banyakin senyum. Oh iya benar. Iya. Jadi supaya nggak kelihatan pusingnya Ustaz. Makanya, jadi ketika kita belajar satu hadis, amalin. Iya. Bahkan para sahabat mengatakan mereka itu kalau belajar Al-Quran, tiap 10 ayat mereka nggak geser sampai mereka ngamalin. Kita belajar bolak-balik kitab nggak diamalin, nauzubillah. Alangkah ruginya kalau kita terus-terusan seperti itu. Mau sampai kapan? Iya kan? Nah, jazakallah khair Ustaz. Ana iya, izin ke Ustaz Abdurrahman Said lagi Ustaz. Kayak agak sulit saya duduk di tengah sini ya. Anda harus rasain teman-teman gimana sensasinya. Ya, Ustaz, tadi Ustaz Taufik sudah menyampaikan sedikit Ustaz tentang ilmu nih, ada yang memang ilmunya itu melekat pada hatinya dan ada yang hanya sebatas sebagai penampilannya saja Ustaz. Tapi Ustaz, kita tahu ketika seorang berilmu nih maka dia akan dilihat dari akhlaknya. Nah, pertanyaannya mungkin gimana caranya supaya kita bisa memiliki ilmu yang bermanfaat dan juga kita bisa memiliki akhlak yang baik Ustaz. Karena kita tahu tantangan saat ini apalagi untuk, saya lihat teman-teman di sini banyak yang Gen Z. Untuk Gen Z ini sangat sulit sekali rasanya untuk belajar dan mengamalkan adab-adab serta akhlak yang baik Ustaz. Tafadhol Ustaz. Barakallahu fiik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala ba'd. Akhlak bagian dari buah pengamalan ilmu. Maka tatkala seorang mengamalkan ilmu yang pertama kali, berubah itu bukan sekedar penampilan, bukan sekedar atribut, tapi semata-mata yang terlihat jelas adalah perilakunya, sikapnya. Kalau sekedar penampilan, kita masuk ke department store dan kita ganti baju, kurang dari sejam penampilan kita sudah berubah. Tapi mengubah sikap, mengubah karakter, itu butuh bertahun-tahun, butuh berdekade. Dan itu yang menjadikan para sahabat ketika mereka bertaubat, mereka masuk Islam, mereka melakukan constant changing. Jadi perubahan mereka terus dilakukan. Maka kita melihat bahwa pengamalan ilmu yang paling terlihat bukan dari wawasan, bukan dari seberapa banyak hadis telah kita hafal, bukan dari seberapa banyak ayat Quran yang telah berada di kepala, tapi dari habit-habit yang kita kerjakan, dari sikap yang telah kita ubah. Dan itu butuh pengamalan yang berat. Bagaimana seorang yang dari dulu terbiasa merokok misalkan, begitu dia bertaubat, dia berhijrah, dia harus meninggalkan rokoknya, itu tidak mudah. Bagaimana dahulu seorang kebiasaan untuk membicarakan keburukan orang lain, begitu tahu hukumnya, berat untuk tidak membicarakan keburukan orang lain. Dia punya sikap untuk mencela pemerintah sebelumnya, begitu mengaji ternyata tidak diperbolehkan mencela pemerintah depan umum, maka dia harus tahu sikap. Dan itu tidak mudah. Setiap perubahan selalu tidak mengenakan. Setiap perubahan selalu butuh perjuangan. Maka yang pertama kali perlu kita ubah sejak pertama kali kita menimba ilmu adalah diri kita. Oleh karenanya niat ikhlas dalam menuntut ilmu, para ulama menjelaskan adalah raf'ul jahli an-nafs, yaitu menghilangkan dan mengangkat kebodohan pada diri. Maka tatkala kita mendapatkan postingan, mendapatkan video potongan ceramah, harus yang pertama kali difokuskan adalah bagaimana postingan ini menembak diri saya,
Bagaimana postingan ini membuat saya tertegur? Bagaimana postingan ini membuat saya menjadi teringat kembali? Fokusnya bukan orang lain. Mengapa banyak di antara kita belum berubah habitnya? Sama saja. Sebelum berhijrah sholatnya kesiangan, setelah berhijrah sholatnya kesiangan juga. Sebelum berhijrah ngomongin orang, setelah hijrah juga ngomongin orang juga. Sebelum berhijrah kita menzalimi orang, setelah berhijrah menzalimi orang juga. Apa bedanya? Bedanya hanya atribut saja, bedanya hanya appearance saja, bedanya hanya aksesoris saja, tapi tidak mengubah lisan, tidak mengubah akhlak, tidak mengubah cara jalan, cara pandang. Maka seseorang ketika dia mendapatkan secercah cahaya, harus ada perubahan. Lihatlah bagaimana Mu'adz bin Jabal ketika dirinya datang kepada Nabi SAW usia 18 tahun. Siapa yang pernah menyangka 10 tahun kemudian beliau menjadi sosok da'i yang memberikan pengaruh luar biasa di kota Yaman. Lihatlah bagaimana Abu Hurairah bertemu dengan Nabi SAW yang dahulunya adalah seorang yang tidak dikenal, tapi dalam 4 tahun pembelajarannya menjadikan dirinya seorang perawi yang paling banyak hadisnya. Ilmu itu mengubah seseorang. Ilmu itu mengubah karakter seseorang. Ilmu itu menjadi life changing moment. Dan ilmu harus memberikan athar, pengaruh dalam hidup kita. Dan pengaruh yang paling utama sebagaimana dijelaskan oleh Ustaz kami adalah khasyatullah, yaitu takut kepada Allah. Dan selalulah kita lihat hadis-hadis tentang akhlak selalu dikaitkan dengan tauhid, selalu dikaitkan dengan akhirat. Sebagaimana Allah Ta'ala mengatakan sebagaimana Nabi SAW mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila jarih. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, selalu ada kata man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Pada konteks akhlak selalu dikaitkan dengan iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Tandanya baiknya tutur sikap kita, baiknya cara bicara kita, baiknya senyum kita, baiknya pribadi kita, tawaduknya diri kita, itu bagian daripada buah tauhid. Dia adalah representasi dan manifestasi dari tauhid yang benar. Bila seseorang tutur katanya buruk, maka sejatinya tauhidnya hanya pada akal, tidak pada hati. Bila seorang tutur katanya tidak baik, sejatinya ilmunya hanya masuk pada kepala tapi belum turun ke hati. Wallahu a'lam. Masya Allah, itu dari kepala turun ke hati, bukan dari mata turun ke hati, Ustaz ya. Ya. Tapi ini jadi salah satu pain point juga, Ustaz, ketika kita harus mempertahankan ilmu dan juga harus berjuang agar diri kita bisa berubah. Terkadang suka ada godaan-godaan yang pada akhirnya membuat kita malas belajar, pada akhirnya membuat kita keimanannya turun dan sebagainya, Ustaz. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa bertahan menghadapi kondisi tersebut, Ustaz Abdurrahman Zahir? Seseorang tidak akan berhenti dalam pembelajaran bila dia sadar bahwa dirinya bodoh. Dia akan berhenti belajar bila sudah tahu bahwa dirinya pintar. Dan ternyata dibahas oleh para ulama bahwa ada marahil, ada marhalah, stage di dalam menuntut ilmu. Selalu setiap orang belajar pertama kali takabbar. Stage pertama dalam menuntut ilmu itu, orang ketika pertama kali belajar, penyakit pertamanya adalah sombong. Stage kedua adalah ketika dirinya sudah mulai mengakui banyak kekurangan. Stage ketiga sampai stage keempat ketika dirinya mengatakan bahwa dirinya adalah orang terbodoh di dunia. Maka demikian, sebagaimana padi yang semakin berisi semakin menunduk, maka demikian pula ilmu tidak akan diperoleh oleh mereka yang sombong. Sombong itu artinya menolak kebenaran dan meremehkan orang. Dan di antara kondisi di mana orang tidak mau belajar adalah karena
merasa sudah pintar sendiri. Oleh karena ada ungkapan syair mengatakan al-ilmu harbun lil fata'il muta'ali kas-sayli harbun lil makanil 'ali. Ilmu adalah musuh bagi pemuda yang sombong sebagaimana air adalah musuh bagi tempat yang tinggi. Air hanya mendatangi tempat-tempat yang rendah. Air hanya mendatangi tempat-tempat yang kosong. Air tidak akan mendatangi tempat-tempat yang merasa tinggi. Maka demikian pula kita bisa mendapatkan ilmu bila kita belajar menjadi gelas yang kosong. Setiap hari, boleh jadi kajian temanya sudah sering diulang, boleh jadi pembahasannya sudah pernah dikhatamkan. Lihatlah bagaimana para ulama tidak bosan-bosan mengulang kitab yang sama. Syekh bin Baz itu diriwayatkan beliau menghatamkan majelis usul salasah lebih dari 100 kali. Usul salasah itu sudah kitab. Belum qawaid al-arba, belum arba'in nawawiyah. Diulang-ulang. Karena tidak ada rasa bosan dalam ilmu. Ilmu yang diulang selalu memiliki rasa manis yang dicicipi oleh setiap orang yang mencicipinya. Maka demikian pula tatkala seseorang merasa bahwa dirinya malas untuk belajar, ingatlah bahwa para sahabat, orang-orang yang jauh lebih mulia daripada kita, mereka tidak bosan-bosan belajar kepada sesama mereka, padahal di antara mereka sudah banyak menimba ilmu dari Nabi SAW. Abu Hurairah selepas wafatnya Nabi SAW tetap menimba ilmu kepada Abu Bakar, kepada Umar, kepada Uthman, kepada Ali, kepada para sahabat lainnya. Dan lihatlah bagaimana dahulu Abdullah bin Abbas menunggu siapa? Zaid bin Thabit di depan rumahnya. Siapa Abdullah bin Abbas? Ulamanya sahabat, faqihnya sahabat, mufassirnya sahabat. Mufassirnya sahabat, bayangkan. Anda jadi mufassir zaman sekarang sudah keren. Ini mufassirnya untuk para sahabat. Para sahabat kalau mau nanya tafsir ke Abdullah bin Abbas. Suatu ketika Abdullah bin Abbas segan untuk mengetuk pintu rumah dari Zaid bin Thabit. Dan ternyata Abdullah bin Abbas menunggu di depan rumahnya Zaid bin Thabit. Tatkala Zaid bin Thabit membuka pintu, Zaid bin Thabit juga ulama, paling faham faraid, paham fikih waris, dan juga ketua dalam pengumpulan Al-Quran di zamannya Abu Bakar Siddiq. Ternyata kaget melihat bagaimana Abdullah bin Abbas menantikan Zaid bin Thabit ketika buka pintu rumahnya. Ternyata ada sepupunya Rasulullah SAW. Apa kata Abdullah bin Abbas? Kata beliau, hakadha umirna an naf'ala bi ulama'ina. Demikianlah cara kami memuliakan ulama-ulama kami. Kemudian ketika Abdullah bin Abbas mau menaiki untanya, maka dipeganglah tali pelana untanya oleh Zaid bin Thabit, dan kemudian beliau mengatakan, hakadha umirna an naf'ala bi ibni ammi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beginilah cara kami memuliakan anak dari pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka memuliakan seseorang sesuai dengan porsinya disebabkan ada ilmu yang ada pada diri seseorang. Demikianlah mereka merendah kepada diri seseorang untuk memuliakan ilmu yang ada pada dirinya. Maka demikian pula kita tidak akan bisa kita mendapatkan ilmu bila kita merasa tinggi dan selalu berada di posisi yang merasa tinggi. Oleh karena ilmu membutuhkan kerendahan, dan setiap ketinggian ada pada kerendahan. Wallahu a'lam. Baik, jazakallah khair Ustaz atas penyampaiannya. Ustaz, ana izin saya mau ke Ustaz Habib lagi, Ustaz. Ini Masya Allah, Ustaz, di tengah fitnah yang semakin begitu kejamnya hari ini dan juga tantangan bagi para Gen Z, milenial dan sebagainya, tapi kita lihat juga banyaknya wadah-wadah untuk menuntut ilmu, Ustaz. Yang alhamdulillah salah satunya yang saat ini sedang kita hadir di sini ini merupakan persembahan dari Laz Yurbi Sodakot, sebuah lembaga amil zakat yang memang sudah berizin Kementerian Agama dan di bawah bimbingan dari Ustadz Erwandi Tarmizi hafizallahu taala. Namun kadang suka bingung, Ustadz, kita nih mau mulai belajar, mulainya dari kajian apa?
ilmu apa dulu yang kita pelajari, dan kemudian setelah itu naik ke stepnya apa, lalu peningkatannya bagaimana, Ustaz? Mungkin Ustaz bisa bantu memberikan arahannya kepada kita semua yang ada di sini, Ustaz. Tafadhol, Ustaz. Nah, ketika kita lihat reels mungkin ya, ada yang rasanya membuat hati kita tergerak gitu, dan tak terasa tiba-tiba hidayah masuk kepada kita ya, Allah izinkan biiznillah. Kemudian kita bingung nih, karena kalau kita belajarnya cuma dari reels ke reels berikutnya, kelar, karena bakalan nyampur semua. Makanya ketika kita belajar, pastikan kita ngambil dari sumber yang benar. Kita belajar berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW dengan hadis-hadisnya yang sahih. Karena di luaran sana bermacam-macam. Ada orang profesor mengatakan begini, ada yang begini, apalagi kita di Indonesia. Lalu dari mana kita mulai belajar? Mulailah dari ilmu-ilmu yang dasar. Kalau buat yang laki, pertama yang pasti tauhid ya. Tauhid, gimana kita mengenal Allah, bagaimana kita mengetahui sifat-sifat Allah, asma wa sifat, dan bab takdir juga. Kadang walaupun jenggotnya segini, kalau bab takdir nggak khotam, bingung dia, galau. Makanya penting tuh, walaupun kita usul salasa, kalau di Saudi itu buat pelajaran anak SD, nggak apa-apa kita di sini ulang-ulang, nggak rugi kita. Ustaz, itu kitab ketipisan Ustaz, Anda pengennya yang tebelan sedikit, boleh kita tauhid silakan ya kan kalau misalnya mau. Tapi jangan lepas dari pelajaran tauhid. Dan jangan pernah merasa udah pernah. Karena ketika kita merasa udah pernah, di situ kita udah mulai berhenti belajar. Lalu belajar fikih-fikih wajib, fikih sholat, fikih wudu, ya kan? Karena kalau sholatnya benar, wudunya nggak benar gimana? Bermasalah. Buat yang perempuan, bagaimana fikih buat wanita, darah istihadah apaan, darah haid bagaimana, agar mereka bisa bedakan. Ada ibu-ibu nanya sama Ana, Ustaz, kan wanita kalau nifas 40 hari kan Ustaz? Ntar dulu, nggak main 40 hari aja. Kan semua orang 40 hari ini libur sholatnya katanya. Enggak. Ilahnya itu karena apa? Kalau darahnya berhenti. Kalau darah udah berhenti, ya bisa mandi wajib, sholat mulai. Bayangkan kalau betapa banyak orang di luar sana yang seperti itu. Ustadz, kalau di pesawat sholat tayamum kan Ustadz? Ntar dulu main tayamum aja. Kalau pakai air nanti pesawatnya rusak kata dia. Ya kan, makanya belajar fikih toharoh gimana. Bayangkan kalau kebanyakan orang-orang Indonesia di pesawat sholatnya tayamum. Karena kejahilan itu. Karena merasa dengan akalnya, oh ini yang benar nih. Nah, ketika kita mulai merapikan fikih-fikih wajib kita, tauhid kita, mulai deh naik kelas. Yang belum bisa baca Al-Quran, belajar baca Al-Quran. Jangan pernah merasa rugi. Masa belajar baca Iqra lagi? Nggak apa-apa. Daripada kalian S2 tapi Iqra 2 nggak lulus, bagaimana ceritanya? Iya, benar, Ustaz. Benar kan? Benar. Wallahu a'lam. Taib, jazakallah khair, Ustaz. Saya izin kembali lagi, Ustaz. Ustaz, ini udah semakin jelas nih, Ustaz, kunci-kunci dan juga bagaimana agar ilmu kita bisa melekat dalam hati, Ustaz. Tapi Ustaz, Ana pernah dengar bahwa ilmu itu akan membuat seseorang menjadi tenang. Pertanyaannya gimana caranya supaya ilmu yang kita pelajari kemudian kita amalkan itu bisa betul-betul menjadikan diri kita tenang dan juga bisa hidup menjalani kehidupan ini dengan damai, tentunya sesuai dengan apa yang telah Allah tuangkan dalam Al-Quran dan Sunnahnya, Ustaz. Barakallahu fiik. Ada ungkapan yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, sebagian menisbatkan ungkapan ini kepada sahabat mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an. Ungkapan itu adalah man arada dunya fa alaihi bil ilm wa man arada al akhirata fa alaihi bil ilm wa man aradahuma fa alaihi bil ilm. Siapa yang menginginkan dunia maka hendaknya dengan ilmu, siapa yang menginginkan akhirat maka hendaknya dengan ilmu, siapa yang menginginkan keduanya maka hendaknya dengan ilmu. Ilmu adalah kunci dari terbukanya berbagai macam kemudahan-kemudahan, baik dalam perkara dunia maupun perkara akhirat. Kita tahu dalam konteks dunia saja betapa banyak seorang bisa dengan tenang menghadapi problematika kehidupan bila dia tahu ilmunya. Contoh dalam konteks buat pameran semacam ini,
Ada orang yang dia IO kerjaannya, kita suruh, Mas bikin pameran dong di SBSD, waktunya sepekan. Saya pengen ada brand ini. Oke gas, tenang, karena punya ilmunya. Sekarang saya suruh Mas Rifki buat event yang sama di JCC, nandingin event ini misalkan, sepekan juga, kelimpungan. Meskipun sekarang ada ChatGPT juga sih. Tapi tetap saja seseorang akan kelabakan kalau nggak punya ilmunya. Itu dalam konteks dunia. Betapa banyak problematika yang pelik dalam kehidupan kita, tentang berumah tangga, tentang parenting, tentang hubungan kita kepada guru, hubungan kita kepada murid, hubungan kita kepada sesama, tentang konteks pekerjaan, muamalah, tentang konteks kita dalam ibadah yang kita nggak tahu ilmunya, akhirnya kita kelabakan. Maka itulah kunci dari ketenangan adalah dengan ilmu. Tentu ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bukan sekedar wawasan, tapi ilmu yang bisa menolong kita di hari kiamat. Dan betapa sering gagalnya kita, hancurnya kita, salahnya kita, itu karena kita tidak tahu ilmunya. Lihatlah bagaimana Nabi Musa dan Bani Israel, problem yang mereka hadapi sama, problem yang mereka facing itu sama, yaitu apa? Laut di depan mereka, pasukan Firaun di belakang mereka. Mereka sama-sama menghadapi problem yang sama. Nabi Musa menghadapi problem yang sama, Bani Israel menghadapi problem yang sama. Tapi lihatlah pembedanya antara seseorang yang punya ilmu dan seseorang yang kurang ilmunya. Nabi Musa tidak sama sekali khawatir, sedangkan Bani Israel khawatir. Bani Israel mengatakan qalu inna lamudrakun, kita pasti akan kedapatan, kita pasti ketangkap. Orang hanya akan memikirkan sebatas apa yang dia ketahui. Tapi berbeda dengan orang yang punya ma'rifatullah, berbeda dengan seorang yang menggunakan kacamata pandang yang lurus ke depan, jauh visioner. Yang digunakan adalah kacamata harapan, kacamata pertolongan, kacamata dari Allah Ta'ala yang dia gunakan, ternyata menjadikan dirinya tenang. Apa yang Nabi Musa katakan? Qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Sekali-kali tidak, Allah ada menuntunku. Lihatlah pembeda. Nabi Musa bisa tenang, padahal problemnya sama. Mereka semua berada di kondisi yang sama, di lokasi yang sama, dengan pemandangan yang sama. Tetapi yang satu tenang, yang satu kelabakan. Inilah hari ini. Boleh jadi di antara kita menghadapi problem yang sama, situasi yang sama, tetapi responnya berbeda, tapi kondisinya berbeda. Dan itu yang membedakan adalah ilmu yang melekat di hati dan menancap di jiwa. Itulah ilmu yang bermanfaat. Maka ilmu selalu melahirkan ketenangan. Ilmu yang bermanfaat akan melahirkan ketenangan dan menjadikan kita tidak gegabah dalam menghadapi situasi. Dan betapa banyak problematika itu selesai karena awal stepnya adalah tenang. Banyak masalah yang menjadi semakin pelik masalahnya karena kita tidak tenang. Hadirin, lihatlah tatkala kita berenang di lautan, yang menenggelamkan kita bukan karena bobot tubuh kita yang berlebih. Yang menenggelamkan kita kebanyakan itu bukan karena semata-mata tidak ada pelampungnya. Yang kebanyakan menenggelamkan kita ketika kita berada di tengah-tengah lautan adalah karena kita tidak tenang. Karena tidak tenang. Tanyakanlah, persentase terbesar seorang tenggelam itu gara-gara tidak tenang. Betapa ilmu tenang ini sangat penting. Dan orang yang punya ilmu yang bermanfaat, dia akan tenang dari cara bicaranya, cara jalannya, pandangan matanya. Lihatlah bagaimana Nabi SAW ketika dirinya hendak dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy yang mencarinya pada saat beliau berada di Gua Thaur. Saya tanya, yang mau dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy itu Abu Bakar atau Rasulullah SAW? Rasulullah SAW.
Dan kedua kaki dari orang-orang Quraisy telah berada di mulut gua. Hingga kata Abu Bakar, "Lau nadhara ila tahta qadamaihi la absarana." Kalau mereka melihat kepada kedua kaki mereka, mereka akan dapati kami. Abu Bakar sangat ketakutan. Tapi lihatlah respon seorang yang punya ilmu ma'rifatullah. Dia bukan hanya tenang, tapi juga dapat menenangkan. Nabi SAW mengatakan, yang Allah abadikan dalam Quran surah Taubah, illa tansuruh faqad nasarahu Allah idh akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnaini idh huma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Seseorang yang tenang umumnya juga bisa membawa ketenangan bagi kanan kirinya. Seseorang yang tenang bisa juga menenangkan orang lain. Maka betapa berdampaknya seseorang yang sudah punya ilmu tenang dan dia mendapatkan ilmu tenang itu dari ilmu yang telah dia amalkan. Maka mintalah taufik dari Allah untuk bisa mengamalkan ilmu dan punya ilmu ketenangan. Allahu a'lam. Masya Allah, jazakallah khair Ustaz. Ustaz, jazakallah khair Ustaz. Ini sebenarnya masih banyak sekali yang pengen saya gali terkait dengan gimana agar ilmu kita ini dapat bermanfaat dan membuka jalan ketenangan Ustaz. Tapi qadarullah karena waktu yang terbatas dan mungkin teman-teman juga ingin bertanya, jadi saya ingin berikan kesempatan untuk teman-teman semua yang ingin bertanya. Mungkin kita buka 2 penanya dulu dari akhwat. Silakan ibu-ibu, ada yang ingin bertanya? Mungkin boleh dibantu panitia akhwat. Ada? Halo, di akhwat ada mikrofon? Ada? Baik, kelihatannya belum ya. Ya, saya buka kalau gitu untuk bapak-bapak, silahkan yang ingin bertanya. Ada Pak? Mana nih? Silau soalnya. Ada bapak-bapaknya yang ingin bertanya? Belum juga ya? Oke. Ini Masya Allah nih, husnuzon mungkin para senior-senior yang lebih paham bisa jadi Ustaz, Masya Allah. Tapi anyway, Ustaz Taufik, mungkin Ustaz izin Ustaz, Ana akan minta antum untuk kasih closing statement setelah ini Ustaz. Gimana Ustaz, dalam menghadapi, kita tahu sekarang ini banyak sekali tren-tren yang mungkin akan menghilangkan ketawaduan kita. Sedangkan tadi dari simpulan yang saya dapatkan, untuk agar ilmu kita bermanfaat nih, kita perlu turun dari ketinggian Ustaz. Artinya kita harus selalu tawadu, kita nggak boleh sombong. Terus juga mungkin ini waktunya kita mengamalkan from hero to zero Ustaz, sebagai seorang hamba. Apa tipsnya Ustaz supaya kita bisa terhindar dari penyakit-penyakit hati tersebut Ustaz? Nah, Anda teringat perkataan ulama Malik bin Dinar rahimahullah. Beliau mengatakan, "Iza ta'allama al-'abdu al-'ilma li'amali bih kasaruhu 'ilmuhu." Dan juga dikatakan, "Wa iza ta'allama al-'abdu al-'ilma li ghairi 'amali bih." Dikatakan, "Zadahu fajran." Zadahu fakhrun afan. Jadi dikatakan kalau misalnya seseorang belajar, kita lihat simpelnya aja deh. Tujuan kita belajar buat apa? Dikatakan kalau kita belajar tujuannya buat diamalin, maka dikatakan bukan memecahkan, tapi ilmu itu bukan membengkokkan tapi ilmu itu akan membuat dia tunduk, akan dia membuat dia patuh sama Allah gitu. Tapi kalau dia belajar bukan untuk diamalkan, maka ilmu itu akan membuat dia jadi sombong, merasa paling pinter, merasa jadi ikhwan senior. Ente belum ngaji, anu udah ngaji katanya. Alangkah ruginya kalau kita jadi orang seperti itu. Jadi small step, mungkin langkah yang paling kecil buat kita bisa amalin tuh, niatkan setiap kita belajar kita amalin. Belajar wudu kita niat amalin, kita belajar sholat kita niat amalin. Dan kita mulai dari baby step, langkah yang kecil-kecil dulu, yang kita ingat, yang kita catat. Jangan langsung pengen yang besar. Kita mulai yang kecil dan niatkan diamalin, bukan cuma sekedar tahu-tahuan. Alangkah ruginya. Karena dikatakan Al-Quran hujjah laka au hujjah alaika. Akan ada hari kita berdiri di hadapan Allah. Apakah kita berilmu
dan menjadi hujah kita beramal, atau malah kita malah dihukum. Ente tahu ini nggak dikerjain, kenapa ini tahu nggak dikerjain, kenapa tahu hukuman ini tetap dikerjain. Alangkah ruginya di hari ketika anak dan harta udah nggak manfaat lagi. Nggak bisa kita nyesal mau balik ke dunia nih, mau menyesalkan semua kelakuan kita di dunia, nauzubillah. Makanya niat yang paling sederhana deh, niatin buat ngamalin dulu, nggak usah muluk-muluk mau ngapain. Karena insya Allah kalau kita niatin amal karena Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah Allah hadirkan ketawaduan, Allah hadirkan ketenangan, Allah hadirkan rasa rendah hati kita, bahwa kita ini bukan siapa-siapa, kita ini nothing, baru belajar dan masih perlu banyak belajar. Kita lihat guru-guru kita yang senior-senior, Masya Allah, dan kita perlu belajar banyak sama mereka. Jangan bangga sama panjangnya jenggot kita, bukan representatif betapa banyak ilmu kita, bukan, tapi betapa bahwa itu bukti nyata kita masih perlu banyak belajar dan beramal. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz atas ilmunya. Dan Masih bisa tanya? ada yang mau nanya? Ada pertanyaan? Boleh, silakan. Yang mana dulu nih? Oh, udah terlanjur yang di belakang, Pak. Silakan, Pak. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Nama saya Rizky dari Karawang. Izin bertanya mengenai terkait ketenangan tadi ya Ustadz. Kita tahu kondisi pemerintahan kita, negara kita ini di mana-mana sedang terjadi kerusuhan gitu. Itu apa namanya ya? Sedikitnya secara manusiawi mengganggu ketenangan kita gitu loh. Kita tahu kita diharuskan untuk taat kepada pemimpin. Nah, di tengah kondisi seperti ini, sikap kita seperti apa dan bagaimana supaya kita tetap tenang gitu. Barakallahu fikum. Wafik barakallah. Pak, mohon maaf, tolong bantu tugas saya. Anda pengen nanya ke Ustadz Taufik atau Abdurrahman Zahir? Yang tadi apa namanya membahas ketenangan kan Ustadz Abdurrahman Zahir. Berarti ke antum Ustadz, pertanyaannya Ustadz. Silakan Ustadz. Saya boleh lempar lambung nggak? Umpan lambung nih. Subhanallah. Nabi SAW 14 abad yang lalu pernah mengatakan, satakunu ba'di atharah, akan datang setelahku atharah, yakni orang-orang pemimpin-pemimpin yang mengutamakan diri mereka dibanding kalian. Wa umurun tunkirunaha, dan ada perkara-perkara yang kalian ingkari, dari kebijakannya, dari sistemnya, dari peraturannya, dari perundang-undangannya. Wa umurun tunkirunaha. Lihat betapa nubuwah telah beliau miliki, dan beliau telah memprediksi. Sudah ada 14 abad yang lalu pesan bahwa akan ada pemimpin-pemimpin yang mengutamakan diri mereka dan kalian akan mengingkari kebijakan mereka. Kemudian para sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah, fama ta'muruna? Kalau begitu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa pesanmu kepada kami? What's your advice? Apa nasihatmu kepada kami? Lihat. Saat terjadi gonjang-ganjing, saat terjadi permasalahan pelik, mereka minta nasihat kepada Nabi SAW, sehingga semua problematika kita selesai dengan qala Allah qala Rasul. Lau sakata man la yadri laqalla al-khilaf bainahum. Bila orang yang tidak faham tidak berkomentar, diam, akan sedikit permasalahan. Maka diserahkan kepada ahli ilmu yang berbicara. Dan ternyata Nabi SAW, apa yang beliau katakan ketika dimintai nasihat sikap, seperti pertanyaan penanya, bagaimana sikap kita? Apa yang menjadi fokus kita ketika terjadi peristiwa semacam ini? Beliau mengatakan, tu'addunnal huquqa alladhi alaikum wa tas'aluna Allah alladhi lakum. Kalian fokus mengerjakan kewajiban kalian, dan kalian memohon kepada Allah atas hak kalian yang terampas kepada Allah. Fokusnya apa?
selesaikan kewajiban kita sebagai pemimpin keluarga, sebagai suami bagi istri kita, sebagai ayah bagi anak-anak kita, sebagai bos di kantor, sebagai karyawan di kantor, sebagai pemimpin di rumah, sebagai pemimpin di RT RW, semua tugas-tugas dan kewajiban kita kerjakan. Fokus kepada kewajiban. Dan kita minta kepada Allah, wa tas'alunallaha alladzi lakum. Minta kepada Allah atas hak diri kita yang terampas. Boleh jadi hak kita terampas oleh pajak, boleh hak kita terampas oleh kebijakan yang tidak adil. Mintanya bukan kepada pemerintah, sebab pemerintah makhluk yang akan mengecewakan pada akhirnya. Selama kita masih berharap kepada makhluk, maka akan mengecewakan. Minta haknya kepada Allah. Wa tas'alunallaha alladzi lakum. Nasihat ini sudah cukup memberikan pelajaran. Bagaimana mungkin kita berharap kepada sistem yang bukan sistem dari Allah? Bagaimana mungkin kita berharap kepada kebijakannya bukan datang aturan-aturan yang Allah buat? Harapan itu akan pupus, harapan itu akan sirna. Maka banyaklah beramal saleh. Dan lihatlah bagaimana Nabi SAW ketika menjawab pertanyaan dari Uqbah bin Amir radhiyallahu ta'ala ketika beliau ditanya, "Ya Rasulullah, man najah?" Ya Rasulullah, bagaimana agar kami selamat wahai Rasulullah? 3 yang beliau sampaikan. Kata beliau, "Amsik 'alaika lisanak." Yang pertama adalah jaga lisan. Kalau hari ini bukan hanya jaga lisan, tapi jaga jempol, jaga jari, untuk tidak mengetik 140 karakter atau 240 karakter di Twitter yang tidak dibenarkan, atau di thread, atau nulis to story di Instastory, atau bikin reels di Instagram, atau bikin VT di TikTok. Jaga jari jemari. Amsik 'alaika lisanak. Yang kedua, wal yasa'ka baituk. Dan hendaknya kau buat nyaman rumahmu. Artinya perbanyak di dalam rumah. Beres kajian pulang, beres kerja pulang, jangan kemana-mana, jangan terlalu banyak mampir-mampir. Wal yasa'ka baituk. Yang ketiga adalah wabki ala khati'atik. Dan tangisilah dosa-dosamu. Artinya banyak muhasabah, banyak introspeksi, banyak ingat-ingat dosa. 3 kunci ini adalah 3 kunci keselamatan. Yang bukan kata saya, bukan kata saintis, ini bukan kata pakar politik. Ini kata Rasulul Amin, ini kata Imamul Mursalin, ini kata pemimpin dunia dan akhirat. Dialah Rasulullah SAW. Solusi mana yang mau kita harapkan? Solusi mana? Solusi tokoh A, tokoh B, tokoh C? Untuk mengatakan hanya sekedar modal berani, hanya sekedar modal mental, tidak cukup. Untuk menyelesaikan problematika kita butuh agama. Dan agama telah membimbing, wahyu telah mengarahkan bahwa saat kondisi demikian, kembalinya kepada firman Allah dan sabda Rasulullah SAW. Wallahu a'lam. Baik, jazakallah khair Ustaz. Ustaz ingin menambahkan Ustaz. Tapi kalau di skrip harus ditambahkan Ustaz. Baik, ya. Jazakallah khair. Semoga terjawab pertanyaannya. Selanjutnya tadi Bapak ingin bertanya? Oke, silakan. Mikrofonnya boleh dibantu. Iya, silakan Pak. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya terkait tadi temanya tantangan hijrah. Bagaimana baiknya saya mengambil sikap sebagai suami untuk istri yang mungkin belum tertarik dengan hijrah dan belum tertarik menjalankan sunnah-sunnah yang saya ajarkan. Dengan kondisi saya sekarang sedang tinggal di rumah mertua saya, yang maaf mungkin bisa dibilang juga belum menjalankan sunnah. Saya merasa istri saya masih terbawa lingkungan rumah yang mayoritas keluarganya belum mengerti sunnah. Padahal saya sering memberikan contoh sunnah. Saya sudah mengajak istri saya untuk hijrah dari rumah orang tua, namun istri saya masih beralasan untuk ada yang membantu mengurus anak kami. Namun sebentar. Di sana di saat saya dan istri saya sedang bekerja. Padahal saya juga sudah menyarankan untuk berhenti bekerja, Ustadz. Oke. Namun sepertinya sangat berat baginya untuk berhenti karena dukungan dari orang tuanya. Jadi jujur saya bingung, Ustadz.
terkait tantangan hijrah tersebut. Terima kasih, jazakallah khair. Pertanyaannya? Tantangan untuk mengajak istri yang Oke. istri untuk hijrah dari lingkungan rumah yang belum hijrah. Oh, oke. Ya. Mungkin ini lebih ke ini pertanyaannya, Ustaz. Gimana caranya agar bisa membimbing istrinya supaya bisa ikut belajar mungkin, Ustaz. Seperti itu, Ustaz. Seperti itu ya, Mas, kurang lebih, Mas. Iya. Baik, baik. Tafadhol, Ustaz. Bismillah. Ketika kita hijrah, kita butuh teman. Dan Ana tanya, siapa yang paling dekat sama kita? Udah jelas, pasti istri kita. Betul. Kalau yang jomblo, Ustaz? Iya, bukan cuma kalau teman di luar ketemu di rumah pulang masing-masing. Tapi istri kita tuh yang benar-benar akan menemani kita bersama-sama. Alangkah indahnya rumah tangga kalau suami belajar agama, istrinya belajar agama, sama-sama mendekat kepada Allah. Mereka saling murojaah sama-sama, namun tidak diberikan kepada semua orang. Karena Allah katakan, innaka la tahdi man ahbabta. Kamu tidak bisa ngasih hidayah kepada orang-orang yang kau inginkan. Innallaha yahdi may yasha. Allah memberi hidayah kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Kita lihat dalam sirah nabawiyah gimana Rasulullah SAW. Abu Thalib tinggal sama Rasulullah SAW berapa lama? 40 tahun lebih dikatakan. Sampai Rasulullah usia 50 tahun tuh Abu Thalib udah mau meninggal. Datang tuh, udah sekarat didatangin. Dikatakan, katakanlah la ilaha illallah, aku akan menjadi saksi bagimu. Abu Thalib nggak mau. Di sebelahnya ada Abu Umayyah dan para yang lain. Karena apa? Teman-temannya nih merasa, masa kau bilang sih agama nenek moyang kita salah? Mungkin kalau bahasa sekarang, kamu anak baru belajar, gak mungkin kakek nenek kita salah, ya kan? Lalu bagaimana kita menyikapinya? Kita nih laki-laki, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kita nih pemimpin kepala keluarga di rumah kita. Karena kalau kita, ya maaf, kalau masih di rumah orang tua, ya pasti ada intervensi sedikit-sedikit kan, tipis-tipis ada intervensi itu. Tapi kalau kita bisa bujukin, enak loh, kita bisa tinggal berdua sama-sama di rumah, kita bisa, ya kan, di rumah lain, berdua dibandingkan dengan di rumah mertua kan beda ceritanya. Ada yang bantu, bilang sama istri, yakin Allah kasih jalan. Selama kita berusaha mendekatkan diri kepada kebaikan, Allah kasih jalannya. Ya kan? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Akan diberi solusi dari arah yang enggak dikira-kira. Jadi kalau kita mikir, wah nanti kalau misalnya pindah rumah sendiri, nanti yang jagain anak siapa? Ini kan logika kita. Tapi kalau kita yakin sama takdir Allah, kemudahan janji Allah, Allah kasih solusinya. Kita mah tugasnya takwa aja. Ketika dikatakan dengan belajar agama, dengan kita pindah rumah, kita bisa datang ke kajian, insya Allah ada jalannya. Yang penting kita tahu, ini adalah arah kebaikan. Dan Rasulullah SAW juga pernah mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan buat dia, Allah jadikan orang yang paham agama. Tapi ingat, begitu juga sebaliknya. Para ulama mengatakan, kalau Allah nggak menghendaki kebaikan sama dia, Allah jadikan dia orang yang nggak paham agama, nggak nambah-nambah ilmunya, belajar tapi nggak diamalin. Sekarang saatnya introspeksi diri kita. Apakah ilmu kita tuh benar-benar menundukkan hati kita, atau cuma menu-menuhin akal kita? Punya hafalan hadis, punya hafalan Quran, tapi masih buang-buang waktu buat hal-hal yang maksiat. Perkataannya masih nggak dijaga, masih bermuka alisnya nyatu gini, bibirnya turun ke bawah. Kalau ketemu orang nggak mau disapa, padahal tetangganya sendiri. Bahkan para sahabat bertanya sama Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, ini tetangga nih apa dapat warisan juga? Kenapa sahabat bertanya gitu? Karena banyak sekali hak mereka yang harus ditunaikan. Ini kita kadang maaf, tinggal di Jakarta ya kan, tetangganya nggak ditegur, ini nggak ditegur. Dan kalau kita misalnya sama istri, itu indah tuh bisa ke kajian sama-sama, bisa nyetel YouTube kajian sama-sama kalau di rumah sendiri kan. Apalagi namanya kalau ada mertua, kadang kita kan sungkan, mau kemana, mau ngaji, udah kemarin ngaji katanya gitu. Sabar, ajak, tapi coba bujukin dengan kebaikan. Kalau antum ngomongnya baik-baik, terus sambil bawa hadiah, tunjukin nanti yang mau ditinggalin di mana, itu kira-kira insya Allah akan ngerubah pikiran dia. Dan antum harus tunjukin, ini mauku loh,
ini aku kepala keluarga loh. Biar nunjukin, karena gini maaf, ketika kita menikah, kalau istri kita bekerja, kadang mereka merasa selevel. Mereka merasa ada kesetaraan gender. Anda juga bisa kok cari uang, nggak ada ente juga nggak masalah. Tapi ketika kita menikah, laki-laki jadi pemimpin, akan ada tuh rasa ketergantungan si istri sama suaminya, sehingga dia akan nurut semua dengan kemauan suami, mau secara karena akibat nafkah ataupun akibat ilmu. Makanya nasihat Ana buat diri Ana dan teman-teman semua, ketika kita belajar di kajian, kita dengar hadis, dengar ayat Al-Quran, bukan untuk kita lemparkan, kita tuduhkan kepada pasangan kita, tapi sebagai bahan muhasabah buat kita. Bagaimana kita menjadi sosok yang terbaik. Kita belajar di kajian, wah belajar tentang Rasulullah SAW. Nanti pulang kasih tahu nih, Ana ini pemimpin, kalian harus nurut sama Ana. Begitu juga istri, belajar tentang bagaimana Rasulullah SAW. Wah abang ini nggak ngaji, abang ini nggak tahu sunnah nih abang nih. Kita bukan Rasulullah SAW, istri kita juga bukan Khadijah radhiyallahu anha. Tapi sudah sepatutnya ketika kita belajar buat muhasabah, buat memperbaiki diri agar kita bisa jadi muslim yang lebih patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Ya, berarti ini ada tantangan baru Ustaz ya. Kita harus menahan diri sebelum kita menasehati orang, sebelum kita ngoreksi orang lain, itu kita harus lihat ke diri kita sendiri Ustaz. Ini mungkin yang jadi PR-nya Ustaz, karena kita tahu Ustaz, sekarang nih banyak banget di sosial media yang saling dia bukan lagi menasehati lebih tepatnya Ustaz, tapi menghujat karena ada mungkin yang dilihat kesalahan Ustaz. Ada tips nggak Ustaz untuk supaya kita bisa menahan diri dari melakukan hal tersebut Ustaz? Memang kita hidup di zaman belajar tuh gampang, tapi di saat yang bersamaan bingung juga. Dan orang-orang juga dengan berbagai macam niatnya kadang cuma konten aja. Yeah. Bukan ada niatan untuk memberikan pelajaran ilmu. Memang majelis yang sejati itu duduk begini offline. Paksakan diri kita buat hadir di sini, dan kadang keberkahan, ada orang-orang yang datang walaupun dia nggak dengerin, dia cuma niat pengen dapat keberkahan majelis ilmu. Jadi kita harus biasakan tuh duduk-duduk di majelis ilmu. Jangan cuma terlalu puas dengan belajar lewat online, karena keberkahannya jauh berbeda. Alangkah ruginya kalau kita hanya sibuk membiasakan diri dengan kegiatan-kegiatan pelajaran yang online. Karena para ulama zaman dulu seperti itu. Kita nih belajar udah mudah, ada AC, ada mic, ustadznya datang ke sini. Dulu Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu mau belajar satu hadis, berangkat tuh dari Madinah ke Syams, naik onta bro, naik onta sebulan. Di sini ada naik onta nggak ke BSD? Nggak ada kan? Nggak ada Ustaz. Udah mudah kita hidup nih, tapi beda memang keberkahan belajar sama zaman dulu. Dan sudah sepatutnya ketika kita merasa belajar tuh udah mudah, kita harus punya semangat yang tinggi, harus berjuang, karena waktu ini nggak berasa, tahu-tahu tua, tahu-tahu wafat. Alangkah ruginya kalau kita gini-gini aja. Jangan bangga sama hijrah kita. Hijrah itu baru pintu pertama. Hijrah itu adalah bagaimana kita bisa istiqomah belajar terus sampai kita meninggal. Ana ada teman di STDI ya, umurnya 56 tahun, baru masuk idat. Semangat loh. Ini kalau kita hitung lulus tambah 6 ya 62 tahun insya Allah. Tapi luar biasa. Yang 20 tahun kalah semua semangatnya sama beliau. Semangat. Makanya jangan terlena, karena masa muda kita akan dipertanyakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah taala alam. Jazakallah khair Ustaz atas penjelasan dan nasihatnya untuk kita semua. Semoga terjawab Mas pertanyaannya. Silahkan satu penanya terakhir. Iya, silahkan Bapak yang baju putih. Mikrofonnya boleh dibantu. Ya, silahkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, bagaimana membantah? Pak, mohon maaf, boleh agak dekat lagi mikrofonnya? Bagaimana membantah subhat di sebagian mayoritas orang tua yang lebih mementingkan ilmu
ilmu dunia dibandingkan dengan ilmu syariat gitu. Karena kalau kita lihat banyak orang-orang tua yang khawatir menyekolahkan anaknya di belajar ilmu syariat, tapi dia lebih memprioritaskan untuk ilmu dunia karena berhubungan dengan tadi kekhawatiran masalah rezeki. Itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti ini pertanyaannya ke antum, Ustaz. Ya, gimana itu Ustaz cara mengatasi kekhawatiran tersebut Ustaz ketika orang tua merasa saat menyekolahkan anaknya ke sekolah muslim, ke sekolah Islam atau sekolah yang menerapkan syariat, dikhawatirkan nggak mendapatkan ilmu dunia yang setara atau yang diharapkan Ustaz. Tafadhol Ustaz. Barakallahu fiik. Pada dasarnya kita tidak diharamkan untuk mempelajari ilmu-ilmu umum, mempelajari ilmu kedokteran, pelajari ilmu fisika, biologi, geografi, dunia aviasi dan berbagai macam ilmu-ilmu lainnya. Karena memang para sahabat pun punya segmentasi yang berbeda dalam hal keilmuan. Tidak semua menjadi ustadz, tetapi mereka memiliki waktu untuk tetap belajar agama. Artinya yang salah sebetulnya bukan menjuruskan anak ke pelajaran umum saja, tapi yang salah adalah ketika orang tua tidak memiliki perhatian juga untuk pelajaran agama anaknya. Seseorang ketika tidak faham matematika sampai dia meninggal, dia nggak berdosa. Seorang nggak faham fisika, nggak faham geologi, nggak paham kimia, dia nggak berdosa kalau sampai meninggal dia nggak belajar. Tapi belajar agama, kalau dia tidak faham ilmu agama sampai meninggal maka berdosa. Artinya untuk memahamkan orang-orang tua kita harus paham bahwa ilmu agama adalah ilmu kewajiban fardu ain. Sedangkan ilmu umum adalah ilmu fardu kifayah. Orang belajar kedokteran itu fardu kifayah. Kalau sudah ada orang yang jadi dokter, maka yang lain gak wajib jadi dokter. Kalau orang sudah ada jadi lawyer, yang lain gak wajib jadi lawyer. Tapi berbeda dengan ilmu agama. Dia adalah kewajiban individu. Belajar sholat itu kewajiban individu. Belajar wudhu itu kewajiban individu. Mengenal Allah Azza wa Jalla dengan nama-namanya, sifat-sifatnya. Pemahaman tentang hari akhir, tentang hari kiamat itu kewajiban fardu ain, kewajiban individu. Setiap orang wajib tahu. Gak cukup, oh udah ada ustadz yang belajar agama saya gak perlu. Gak bisa. Dia kewajiban individu. Maka bagaimana kita memahamkannya? Tentu kalau nasihat kita untuk orang tua terkadang tidak semempan nasihat orang lain kepada orang tua. Maka yang bisa kita lakukan adalah menunjukkan sikap, menunjukkan sebaik-baiknya sikap bahwa ternyata dari hasil belajar agama itu ada hasil berupa perubahan sikap dan akhlak. Oh, anak saya belajar agama, ikut kajian, jadi begini nih contohnya. Jadi sangat berbakti kepada orang tua, lebih perhatian lagi kepada orang tua, lebih memuliakan lagi orang tua. Nah, dari hasil-hasil tersebut orang tua jadi aware, oh ternyata anak saya penting juga untuk belajar agama. Dan kita bisa membantah itu dengan bukti, bukan dengan teori belaka. Sebab sangat tidak elegan sekali bila kita beradu argumen dengan orang tua yang sering mengajar dan dahulu mengajarkan kepada kita cara membaca, cara menulis, cara bicara. Maka umumnya pun tidak se-powerful itu ketika orang yang menasihati. Itulah mengapa para ulama ada ungkapan azhadun nasi fil ilmi ahluh. Orang yang paling tidak hormat kepada ahli ilmu adalah keluarganya sendiri. Karena memang orang tua umumnya tidak terlalu menerima nasihat dari anaknya. Maka anak cara menasihati orang tuanya dengan sikap yang berubah. Kemudian yang kedua, mari kita ajak orang-orang tua kita untuk melihat fakta di lapangan, yang mana anak tetangga misalkan, yang tidak sedikit orang tua ketika sudah tua yang nemenin orang tuanya adalah anak yang belajar agama boleh jadi. Sedangkan yang hanya belajar ilmu umum, yang hanya fokus mengejar karir dan dunianya, tiba-tiba ditinggal
oleh anak-anaknya. Anak-anaknya meninggalkan orang tuanya. Padahal di usia tua, orang tua butuh peneman. Dan umumnya anak-anak yang belajar agama lah yang setia untuk menjaga dan menemani, membersamai orang tuanya. Maka kita melihat juga tidak sedikit fakta di lapangan yang bahkan saking sibuknya anak untuk mengejar dunia mereka, sampai dalam hal pengurusan sakit orang tuanya itu nyuruh orang, tolong nih ibu saya sakit, tolong kamu ke situ. Sampai tidak sedikit di Eropa dan di Amerika, orang tua yang sakit itu sampai pengurusan jenazahnya saja nyuruh orang. Bayangkan, nyuruh orang. Saya tanya, apa yang diharapkan orang ketika sudah di puncak karirnya, sudah mengenyam berbagai macam asam garam kehidupan? Dia ingin bakti anaknya. Dan anak yang berbakti hanya bisa didapatkan dari anak-anak yang belajar agama dan mengamalkan agamanya. Maka wahai orang tua, fahamilah bahwa bakti anakmu, baiknya anakmu dengan dia mengenal Allah dan Rasulnya. Dan itu diawali dari belajar agama. Allahu a'lam. Masya Allah, jazakallah khair Ustaz. Berarti ketika ada perbedaan pendapat antara kita dengan orang tua tuh bukan langsung dibantah, tapi memang kita berusaha untuk memberikan contoh dan berperilaku yang lemah lembut bagi mereka, Ustaz ya. Ilmu yang kita dengarkan sama-sama hari ini itu bisa meresap ke dalam kepala kita dan kemudian bisa kita amalkan menyesuaikan dengan hati kita. Dan semoga Ustadz jazakumullah khair atas waktu serta nasihatnya. Semoga menjadi pahala jariah, barakallahu fikum. Dan juga teman-teman semua, jazakumullah khairan atas partisipasinya. Semoga ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua dan semoga bisa kita amalkan. Jazakumullah khairan semuanya. Saya Rifki Gi pamit undur diri. Dan mari kita tutup pertemuan kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.